Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan adalah jawaban untuk kita. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Kami mau berdiam diri di hadapan hadirat-Mu. Kami mau duduk dengan tenang dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapak, singkapkanlah mata kami supaya kami dapat memandang keajaiban daripada firman-Mu. Dan hamba berdoa supaya jangan ada yang terlewatkan. Hamba rindu supaya semua kami yang hadir, kami punya mata untuk melihat, kami punya telinga untuk mendengar, dan kami punya hati yang terbuka untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba juga berdoa biarlah semua kami hadir, hati kami seperti tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Ini doa hamba-Mu. Kami menantikan Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah pengurapan-Mu baru atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu dalam kebebasan Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Saya percaya semua kita bersukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ada dua jenis panggilan. Yang pertama ialah panggilan pertobatan. Yang kedua ialah panggilan pelayanan. Dalam kisah pasal yang ke-26, Paulus menceritakan tentang pertobatannya dan panggilannya. Paulus menceritakan dia mendapat panggilan yang pertama itu panggilan pertobatan. Dia bertobat, dia dipanggil bertobat ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke Damsik. Dia sedang menganiaya gereja jemaat Tuhan, tapi kemudian Tuhan panggil dia untuk bertobat. Dan kemudian yang kedua, dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Seharusnya setiap kita yang hadir, kita juga harus menerima dua panggilan itu. Yang pertama ialah panggilan pertobatan, dan yang kedua ialah panggilan pelayanan. Yang pertama dipanggil bertobat, dipanggil diselamatkan, dipanggil menjadi orang-orang kudus, dipanggil untuk menjadi jemaat. Dan yang kedua ialah panggilan, dipanggil untuk melayani. Hari ini di antara kita ada yang didoakan sebagai pelayan Tuhan, tapi bukan berarti yang tidak didoakan bukan pelayan. Saya berharap kita semua menjadi satu tim, satu tim di dalam pelayanan. Kita menopang mereka, kita saling menopang, saling mendukung untuk kemajuan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Semua kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Amin. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini ialah dipanggil untuk melayani. Sama-sama katakan, dipanggil untuk melayani. Kita membaca Kisah pasal 20 ayat yang ke-24. Kisah pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Kita baca ulang sama-sama ayat ini dan bersuara. 2, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, faktor penting di dalam pelayanan ialah komitmen.
Saya perkatakan kepada minggu yang lalu kepada di antara kita harus ingat 3C atau 3K. Yang pertama komitmen, yang kedua konsisten, yang ketiga konsekuen. Di dalam pelayanan pun kita harus ada komitmen. Amin. Karena komitmen adalah faktor yang penting di dalam pelayanan. Seorang pelayan harus punya komitmen. Komitmen untuk beribadah, komitmen untuk bersekutu, komitmen untuk berdoa, komitmen untuk mendukung pelayanan, komitmen untuk memberi persembahan, komitmen untuk melayani. Harus ada komitmen. Dan mari kita perhatikan beberapa hal yang berhubungan komitmen di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Komitmen di dalam pelayanan. Mari kita perhatikan hal yang pertama ialah kepercayaan. Katakan kepercayaan. Ada kepercayaan. Kita kembali ke ayat yang tadi yang sudah kita baca. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan sama-sama 2, 2, 3 pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Amin. Pelayanan yang ditugaskan atau pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat satu kata yang penting untuk kita, yaitu kepercayaan. Katakan kepercayaan. Pelayanan itu adalah satu kepercayaan. Dipercayakan oleh siapa? Bukan oleh Pastor Jimmy. Dipercayakan oleh siapa? Alkitab katakan dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Katakan bersama dengan saya orang yang dipercaya. Saya orang yang dipercaya. Pelayanan ini dipercayakan Tuhan Yesus kepadaku. Pelayanan ini dipercayakan Tuhan kepadaku. Ingat, kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Anak-anak muda, Anda dipanggil untuk melayani. Dan pelayanan itu dipercayakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Ingat, juga di antara kita yang akan didoakan, diteguhkan hari ini, Anda dipercaya, diberi tugas kepercayaan oleh Tuhan Yesus. Amin. Hal yang berikut yang kedua, ada tujuan atau ada fokus, ada sasaran. Masih ayat yang sama, kita baca bersama-sama ayat yang tadi. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Sama-sama 2, 2, 3. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku. Perhatikan baik-baik. Aku tidak menghiraukan, aku tidak memusingkan dengan kehidupanku, tapi aku, ya dikatakan sini, supaya aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Mencapai garis akhir, ada sasaran, ada tujuan, ada garis akhir yang harus dicapai. Amin. Amin. Jadi melihat lebih jauh panggilan Tuhan untuk kita, ada sasaran yang harus kita capai. Hal yang sama juga saya perhatikan untuk pelayanan kita di tempat ini. Untuk 2020, apa fokus kita? Apa sasaran kita? Tentu semua mengacu kepada tema dari sinode. Multiplikasi tema pelayanan GKRI untuk tahun 2021. Multiplikasi kasih karunia, jiwa-jiwa dan ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Multiplikasi kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda didoakan hari ini, ketika Anda diteguhkan hari ini, itu juga merupakan bagian dari multiplikasi kasih karunia.
Anda mendapat kasih karunia. Ini multiplikasi kasih karunia untuk Anda, untuk didoakan, diteguhkan, bahkan untuk semua kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Multiplikasi kasih karunia. Pelayanan Tuhan percayakan kepada kita. Ada sasaran yang harus kita capai. Ada tujuan. Amin. Untuk apa masing-masing komsel dibentuk? Untuk apa ada tim doa? Untuk ada pelayanan kaum wanita, kaum bapak, remaja? Tentu semua ada sasaran, ada tujuan. Wow. Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, bagian yang kedua, dikatakan kita kembali perhatikan butir yang kedua. Di sana dikatakan ada tujuan, ada fokus. Ya. Baru saudara bisa perhatikan di lembaran di Marta kita. Yang kedua, perhatikan di sana ayat-ayat yang kita baca. Kita membaca bersama-sama Kisah pasal 20 dan 24c. Di sana dikatakan ada sasaran, ada fokus. Ya. Asalnya dapat mencapai garis akhir. Dalam pelayanan kita tahun 2021, salah satu hal yang saya perkatakan bahwa fokus kita, salah satu fokus kita ialah kita harus mengadakan pelayanan diakonia. Amin. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Dan yang berikut, yang ketiga, ada kerendahan hati dan ketulusan. Sama-sama baca 2, 2, 3. Ada kerendahan hati dan ketulusan. Amin. Kita baca ayatnya. Pasal 20 dan 24. No. Kita perhatikan baik-baik butir yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Pasal yang ke-29, pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Pasal 29. Pasal yang ke-20. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ulang sama-sama 2, 2, 3. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ada kerendahan hati dan ada ketulusan. Perhatikan baik-baik. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dan di ayat juga dikatakan, emas, perak tidak kuingini, pakaian tidak kuingini. Ayat berapa itu? 33. Ayat 33. Sama-sama kita baca 33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun. Melayani dengan tulus dan kerendahan hati dan ketulusan. Sama-sama 2, 2, 3. Melayani dengan kerendahan hati dan ketulusan. Oleh sebab itu saya ulang-ulang perkatakan, saudaraku, jangan sombong. Ya, jadi pelayan jangan sombong. Paulus katakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Mari melayani yang tulus. Jangan ingin dapat pujian, saudaraku. Jangan ada motif tertentu, tapi kita harus melayani dengan tulus dan kerendahan hati. Saya perkatakan, seorang pelayan tidak perlu jadi pemimpin, tapi kalau kita melayani otomatis kita jadi pemimpin. Karena itu kata Tuhan, kalau Anda ingin jadi pemimpin, jadilah pelayan. Jadi karena saya pelayan, saya jadi pemimpin. Jadi kalau Anda ingin melayani Tuhan, jadilah pelayan. Amin. Karena itu otomatis. Karena saya pelayan. Pelayanan adalah satu kepercayaan bagi kita. Dan mari kita belajar
dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita melayani dengan kerendahan hati. Oh, saya ini kan pelayan, saya ini kan pengurus. Saudaraku, justru karena kita pengurus, kita pelayan, kita harus rendah hati. Amin. Kita harus melayani tulus. Jangan ada motif yang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dan itu juga yang firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang berikut, yang keempat, ada pengorbanan. Kita baca bersama-sama Kisah pasal 20 ayat yang ke-19 kembali. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi yang mau membunuh aku. Wow. Ada nggak tantangan? Ada nggak harga yang harus dia bayar? Ada resikonya? Ada nggak pengorbanan? Ada. Melayani Tuhan, mari kita sedia untuk apa? Untuk berkorban, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Bukan tidak ada tantangan. Paulus kata, aku banyak mencucurkan air mata. Aku banyak mengalami pencobaan. Oleh sebab itu, saudara, kalau Anda mengalami kesulitan tantangan, jangan cepat menyerah. Jangan cepat dimaafkan kemudian meninggalkan pelayanan. Mari kita setia. Amin. Amin. Kisah pasal 20 ayat yang ke-19 tadi kita sudah baca. Ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-24, 31 dan 34. Kita perhatikan ayat berikutnya. Ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak merugikan nyawaku sedikit pun asal saja aku mencapai garis akhir, dan seterusnya. Ya, dia sedia untuk mengalami tantangan. 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan insaflah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-henti menangis menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Itu satu pengorbanan. Selama 3 tahun dia menasihati mereka masing-masing. Itu satu pengorbanannya di dalam pelayanan. Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Wow. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Artinya itu berhubungan dengan kesetiaan, ketekunan, dan ketekunan kesetiaan kita akan diuji dengan apa? Dengan kesulitan, dengan tantangan. Jadi hamba Tuhan bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada kesulitan. Jadi pelayan Tuhan bukan tidak ada kesulitan. Jadi anak Tuhan, jadi jemaat bukan tidak tantangan. Mari kita sedia untuk berkorban. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan pengorbanan Paulus. Ayat 34. Kamu sendiri tahu
bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus dikasih katakan, dia menceritakan bagaimana dia perjuangannya. Untuk hidup pun dia harus bekerja untuk kebutuhannya dan kebutuhan teman-temannya. Oke, kebutuhan teman-temannya. Next ayat berikutnya. Sama-sama baca 2 dan 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat Stop dulu. Kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi perhatikan baik-baik. Paulus bekerja untuk siapa? Untuk dia, untuk teman-temannya, dan untuk siapa? Untuk orang lain. Satu kali ada seorang hamba Tuhan yang bilang begini, ingat kalau Anda terima gaji, ada untuk Anda, ada untuk Tuhan, dan ada untuk orang lain. Amin. Pak Ramli, jangan hanya untuk Anda, tapi ingat, Anda untuk, dikatakan di sini, untuk orang-orang yang lemah. Nah, puji Tuhan saudaraku, ya, kita gereja GKRI, kita juga punya kepedulian untuk orang-orang yang lain yang membutuhkan. Ya. Dan mari kita bekerja sama untuk itu. Ya. Jangan untuk diri kita sendiri. Paulus katakan sangat jelas, ya, untuk diriku, untuk temanku dalam pelayanan, dan juga untuk orang yang lain yang lemah. Orang-orang yang lemah, dan harus, lanjut sama-sama kita baca 2-3, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Ulang sama-sama 2-3, harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Siapa yang ingin lebih berbahagia, angkat tangan. Yang lebih ingin berbahagia, puji Tuhan. Ya, bilang sama teman kiri, saya ingin lebih berbahagia. Saya ingin lebih berbahagia. Katakan, saya ingin lebih berbahagia. Siapa yang lebih berbahagia? Orang yang beri. Memberi daripada menerima. Puji Tuhan. Pak Pendeta Salomo ingin lebih berbahagia. Jadi mulai hari ini dia ingin memberi. Bukan ingin menerima. Puji Tuhan. Ya. Siapa yang ingin lebih berbahagia, angkat tangan. Puji Tuhan. Jadilah seperti imanmu. Anda ingin lebih berbahagia, mari kita ingat firman Tuhan. Kata Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya saudaraku, salah satu kebahagiaan tersendiri yang khusus ketika kita berbuat baik untuk orang lain. Biarlah semua jemaat di tempat ini, semua kita berbahagia. Kenapa? Karena kita berbagi dengan orang lain. Amin. Ada pengorbanan. Yang berikut, yang terakhir, ada kesungguhan, ada kerajinan. Pasal yang ke-20, ayat yang ke-20, mari kita baca ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Artinya mereka ada perkumpulan di rumah. Dan semua kuajarkan, tidak yang kulalaikan. Ada kesungguhan. Saudaraku, mari juga kita bersungguh-sungguh dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada kesungguhan, katakan ada kesungguhan, ada kerajinan. Tidak ada hal hebat yang bisa kita capai
ada kesungguhan, tidak ada kerajinan. Tergantung dari kita. Kita mau jalan santai atau kita mau bergerak lebih cepat. Kadang-kadang saya kesal lihat seseorang jalannya santai. Satu kali sudah mau ibadah, saya lihat, kok jalannya ini mau melayani Tuhan, jalannya santai datang. Saudaraku, mari kita katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ada kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam pelayanan. Amin. Pasti, saudaraku, akan ada hasil yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, saya mau perkatakan untuk kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Siapa yang yakin bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan dua panggilan. Yang pertama panggilan pertobatan. Yang kedua panggilan untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak cukup kita melayani Tuhan, tapi kita harus sungguh-sungguh meninggalkan hidup kita yang lama. Sungguh-sungguh ada pertobatan supaya kita bisa melayani Tuhan. Mari kita berdoa di dalam sikap doa. Pagi hari ini adalah hari yang indah. Firman Tuhan telah diberitakan. Tidak ada yang terlewatkan. Tuhan memanggil engkau semua dalam sikap doa. Tuhan memanggil engkau. Tinggalkan hidupmu yang lama. Tinggalkan dosa-dosamu. Datanglah kepada Tuhan. Sambutlah cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Tuhan ini aku mau memperbaharui penyerahanku kepadamu. Tuhan, aku mengaku aku orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku. Kalau itu keputusanmu, silakan angkat tangan. Kalau itu keputusanmu, silakan angkat tangan. Semua dalam sikap doa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan memanggil engkau untuk melayani Tuhan. Dipanggil untuk melayani. Tuhan memanggil engkau. Tuhan memanggil engkau. Dengarkan panggilannya untuk engkau pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk panggilan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan memanggil engkau untuk menjawab panggilan Tuhan. Engkau meyakini bahwa Tuhan memanggil engkau pada pagi hari untuk melayani Tuhan. Semua kita saya perkatakan dipanggil untuk melayani. Oleh sebab itu saya mudah untuk yang dipanggil untuk melayani. Semua mari bangkit berdiri di tempat. Semua berdiri di tempat. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Untuk menjadi kawan sekerja di dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan untuk panggilan pertobatan dan panggilan melayani Tuhan. Hamba perkatakan Engkau diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan jemaat-Mu dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan, dalam anugerah-Mu. Biarlah hari ini mereka menerima roh yang baru, hati yang baru, hati yang dipenuhi dengan kesukaan untuk melayani Tuhan, roh yang menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih anak domba. Bapa, hamba berdiri di hadapan hadirat-Mu dan mengucapkan berkat atas jemaat-Mu di tempat ini. Memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.